Sontak Randi berjalan ke arah Lintang untuk memastikan. Dia pastinya ingat betul dengan celana yang dibuangnya tadi di kolam air panas. Bukaan, ini bukan celananya Indri. Lihat aja basah gini. Nggak mungkin, lah, celana dibuang di batu ceper bisa nyampe sini, ucap Randi menyangkal sambil menahan dada yang tiba-tiba berdebar. Dia tak ingin teman-temannya panik walau sebenarnya dia juga yakin bahwa celana yang ada di hadapannya memang milik Indri dan sudah dilemparkan ke arah aliran sungai agar terbawa arus. Yakin, Bang? Lintang menunjukkan raut wajah khawatir. Yakin, ini bukan celana Indri. Nggak masuk akal kalau celana yang dibuang di atas sana, tiba-tiba bisa sampai sini. Lagi pula, ini kan basah. Emang Indri ada buang celananya di batu ceper? Tanya Lili menyela. Iya, Li, dia buang celananya karena kotor banget bekas darah haid. Persis banget kayak gini model sama warnanya. Saya yang temenin dia ganti soalnya, jawab Lintang. Loh, bukannya kalau haid nggak boleh ke Gunung Rinjani, Bang? Tanya Lili pada Randi. Siapa pula yang bilang nggak boleh ke Gunung Rinjani kalau datang bulan? Rinjani itu bukan tempat suci kayak tempat ibadah. Naik? Ya, naik aja. Nggak ada itu pantangan-pantangan atau larangan yang nggak masuk akal. Randi mencoba meluruskan apa yang diyakini Lili. Tapi itu kata orang-orang, Bang. Nanti bisa celaka karena di gunung itu tuh istananya Dewi Anjani. Lili kembali menekankan, yaitu, kan, kata-kata orang yang menganggap gunung itu suci. Aslinya, sih, sama aja, nggak ada itu Dewi Anjani-Anjanian, apalagi dipuja terus ditakuti, syirik itu. Itu cuma dongeng masyarakat dulu. Kalau naik masjid baru harus hati-hati saat haid, nanti nggak sengaja motorin, itu baru tempat suci. Lah, ini gunung, kamu ini ada-ada aja. Udah, cepet jalan. Nanti dicariin lagi. Randi meyakinkan mereka dengan apa yang dia ketahui. Dengan ragu Lintang berjalan sambil sesekali menoleh ke belakang, ke arah celana itu. Dia terkesan yakin bahwa itu memang milik Indri. Udah jalan. Percaya sama saya, itu bukan celana Indri. Setibanya di camping ground, hanya Ancor yang masih tampak duduk di depan api unggun. Tenda-tenda sudah tampak gelap. Sesekali terdengar gelak tawa dari pendaki lain yang kebetulan membangun tenda di tempat yang sama. Setelah meletakkan jeriken-jeriken yang telah penuh terisi air, Lili dan Lintang pun segera menyusul teman-teman yang lain untuk tidur mengingat perjalanan besok pagi cukup berat dan membutuhkan fisik yang fit. Asteris. Randi terbangun di pagi yang dingin, matanya disuguhkan pemandangan beberapa perempuan berambut pirang yang tengah berendam di kolam air panas. Didampingi beberapa pemandu yang ikut merendam kakinya di tepi kolam, turis-turis itu tampak asyik menikmati hangatnya air belerang yang menyembul dari dalam tanah dan rekahan bebatuan gunung. Kulit yang tadinya putih pucat, kini memerah bak udang rebus. Sedikit mendongak ke atas, Randi melihat matahari tampak mulai mengintip dari balik deretan pohon cemara di atas punggungan bukit sebelah timur. Cuaca yang cerah akan menjadi pertanda bahwa perjalanan tim pagi ini akan berjalan dengan baik. Semua anggota tim telah mulai sibuk memasukkan semua perlengkapan ke dalam karier masing-masing, kecuali Lili. Dia sepertinya terpaksa harus tidak ikut berangkat ke Gunung Baru Jari karena mengalami demam sejak tengah malam tadi. Jadi, gimana skenario perjalanan kita, Bang Ancor? Kayaknya Lili nggak bisa dipaksain untuk ikut. Demamnya masih tinggi, ucap Randi meminta pertimbangan sebagai leadernya. Saya juga udah cek barusan. Demamnya emang masih tinggi, padahal semalam udah saya kasih minum paracetamol. Gimana kalau kita lihat perkembangannya sampai tengah hari? Balas Ancor. Tengah hari, apa waktunya terkejar? Bang, pasti terkejar, Ran. Kita bisa sampai sebelum maghrib di sana kalau jalan jam 2-an. Mendengar pertimbangan Ancor, mereka pun bersedia menunggu walau Lili berkali-kali meminta timnya untuk segera berangkat. Namun, hingga menjelang zuhur, Lili tak juga kunjung membaik. Keadaannya justru memburuk bahkan badannya menggigil hebat. Karena kita satu tim, jadi mau tidak mau harus ada yang stay temenin Lili di sini. Kondisinya benar-benar nggak memungkinkan untuk ikut, ungkap Ancor. Setelah berdiskusi cukup alot, akhirnya mereka memutuskan agar tim dibagi menjadi dua. Satu tim bertugas menyelesaikan ekspedisi ke Gunung Baru Jari dan satu tim lagi bertugas mengambil sampel ikan di sekitar camping ground agar waktu lebih efisien dan Lili dapat beristirahat. Wayan dan Wawa bertugas menemani Lili sekaligus menyelesaikan pengambilan sampel ikan di camping ground. Sedangkan,
7 orang lainnya bertugas menyelesaikan ekspedisi ke Baru Jari. Yan, titip Lili sama Wawa. Iya. Kami berangkat dulu. Insya Allah besok siang kita semua sudah berkumpul lagi di sini, ucap Randi memberi tugas selaku ketua panitia. Sip, Ran, hati-hati semua. Ingat tujuan kita untuk pulang kembali ke rumah masing-masing, balas Wayan. Ancor kemudian mengambil alih dan memimpin doa yang diiringi tengadah tangan semua anggota tim untuk memohon perlindungan dan kelancaran kegiatan kepada Tuhan. Berdoa, tidak selesai, ucap Ancor ketika kalimat terakhir dari doa dilapaskan. Seluruh anggota tim menoleh dan sedikit tercengang dengan kata-kata yang diucapkan leadernya. Kita akan terus berdoa, sepanjang jalan, saat pulang, bahkan selama napas kita ada, kita akan terus dan tetap berdoa, lanjut Ancor sebelum seorang pun bertanya. Abang hati-hati, ucap Lili kepada Randi dari tenda yang pintunya terbuka. Randi membalasnya dengan senyum dan anggukan. Pasti, asteris. Waktu telah menunjukkan pukul 2 siang. Ancor mengumpulkan timnya di tepi danau, persis di dekat jalur tebing. Di sebelah barat, tenda-tenda kemah dengan macam-macam warna menghiasi area camping ground. Beberapa orang mengamati Ancor dan kawan-kawan yang hendak melipir menuju lembah Gunung Baru Jari. Wah, ini serius kita lewatin tebing ini sepanjang jalur ke sana? Tanya Randi saat merasa takjub karena ini pertama kalinya dia akan menjajal tebing gunung yang berbatasan langsung dengan air danau yang tenang dan tampak dalam. Iya, dan kita akan melipir sekitar 2 jam kalau nggak ada kendala. Ada beberapa tempat peristirahatan di sana, jawab Ancor. Dia adalah satu-satunya orang yang pernah mendaki ke puncak Gunung Baru Jari. Warna coklat mengkilap pada beberapa titik permukaan tebing menandakan medan yang akan mereka lewati cukup licin karena selalu basah oleh rembesan air. Lumut-lumut juga tampak tumbuh tebal karena jarang dilalui. Ada sedikit keraguan saat Randi hendak menyeberangi medan ekstrim itu. Namun, saat melihat ke arah selatan, Gunung Baru Jari dengan medan berpasir tampak menggoda dengan asap yang terus mengepul dari dalam kawah yang terletak di sisi utara anak gunung itu. Tentunya akan jadi pengalaman pertama jika dia berhasil menjejakkan kaki di puncaknya. Perhatikan semuanya, sebelum mulai melipir ke Baru Jari, saya mau tekankan di sini bahwa gunung ini masih sangat aktif. Sebagai tim, kita semua harus saling mengawasi, saling jaga dan tetap waspada karena dari dalam kawah sering sewaktu-waktu mengeluarkan gas beracun. Kalau dari kalian ada yang merasa matanya perih, berair, dan hidung sakit disertai pusing, cepat-cepat bilang. Itu pertanda kalian keracunan gas alam. Jangan diem, tegas Ancor untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan. Jadi, gimana, Bang, biar kita tetap safety di sana? Tanya Lintang. Kalau kalian merasakan gejala yang saya sebutkan tadi, intinya adalah segera turun dan tutup hidung kalian dengan kain basah. Kalau semua sudah jelas, kita nyeberang sekarang. Ancor pun mulai memimpin dan menuntun tim itu melewati tebing di atas danau. Karena khawatir terpeleset, Randi memilih membuka sepatu dan memasukkannya ke dalam karier agar lebih mudah merasakan permukaan tebing yang licin. Setelah memasukkan sepatu ke dalam karier, dia pun mulai memantapkan pijakan dan pegangan pada rekahan-rekahan tebing. Satu persatu anggota tim mulai bergerak perlahan dengan melipir ke samping kanan. Di bawah mereka, air danau terlihat tenang dan berwarna hijau pekat. Sesekali, Randi tampak bergidik saat melihat permukaan air yang tiba-tiba beriak cukup keras karena sesuatu yang bergerak di kedalaman sana. Dia pun berusaha menahan badan agar tetap condong ke arah tebing supaya tak tercebur. Tak ada yang tahu makhluk apa yang berenang di dasar danau yang gelap. Bergerak menyamping selama lebih dari 2 jam benar-benar menguras tenaga mereka dan membuat otot lengan pegal. Beban karier yang lumayan berat ke belakang, dapat dengan mudah menarik tubuh siapa saja jika pegangannya tak kuat. Air di bawah mereka mulai berwarna kecoklatan cenderung pekat dan makin berbau tak sedap khas belerang, menandakan jarak tim itu dari Gunung Baru Jari sudah dekat. Teman-teman, kita sampai di lembah Gunung Baru Jari. Kita bangun tenda di sini saja supaya nggak terkena paparan asap dari kawah itu kalau anginnya bergerak ke timur, ucap Ancor ketika mereka sampai di tanah landai tepi danau berair coklat pekat. Tim pendakian itu ternganga memandang anak gunung yang selama ini hanya bisa mereka lihat dari kejauhan. Kini, mereka berada tepat di kaki Gunung Baru Jari. Gunung di dalam mangkuk kaldera Rinjani. Mereka kini seakan tengah berdiri di dunia lain. Anak gunung aktif yang seakan bersembunyi di balik ketiak induknya.
Asap berwarna putih mengepul dari dalam lubang kawah berwarna merah bata. Gunung Barujari, cantik sekali, ucap Randi dengan nada lirih. Baru kali ini, Randi menjejakkan kakinya di sana. Dia mematung, kedua bola matanya mengamati dengan seksama dari bawah hingga ke pucuk gunung dengan medan pasir berbatu itu. Raut wajahnya seakan-akan tengah menikmati kemolekan kekasihnya. Wah, ini ketinggiannya berapa, Bang? Tanya Gojin yang berdiri bersama Tommy. Mereka juga tampak takjub dengan megahnya Gunung Barujari yang berbentuk tumpeng raksasa. Kalau aku baca-baca, sih, sekitar 350-an meter dari tempat kita berdiri sekarang, sambung Vian. Belum lama menikmati keindahan Barujari, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam kawah itu diiringi getaran halus. Kemudian, lumut-lumut dari dasar danau terangkat mengambang ke permukaan air akibat getaran itu. Semua anggota tim pun saling toleh. Ini nggak apa-apa, Bang? Tanya Randi karena tak biasa melihat dan merasakan langsung fenomena alam di lembah Gunung Barujari. Nggak apa-apa, mungkin cuma reruntuhan batu di dalam kawah. Ya sudah, bangun dah tendanya dan istirahat yang cukup karena nanti malam kita mulai ke puncak Barujari, jawab Ancor sambil mengamati lubang menganga yang mengepulkan asap putih yang makin tebal. Itu normal, kan, Bang? Tanya Randi. Dia berdiri di samping Ancor. Aman, jangan mikir macem-macem. Fokus aja selesaikan ekspedisi kita. Perintahkan yang lain untuk segera masak, balas Ancor kemudian pergi meninggalkan Randi yang masih mengamati asap yang makin membubung. Asteris. Berlatar lekukan indah si anak gunung, Randi dan kawan-kawan begitu asyik menyiapkan makan malam mereka. Namun, saat pendaran sinar matahari di ufuk barat mulai terhalang tubuh Rinjani, cuaca tak bersahabat seakan hendak mengambil alih kehangatan tadi. Gemuruh harus terdengar di kejauhan. Randi berdiri pun menghadap ke selatan. Bang Ancor, kayaknya bakal ada badai, ucapnya saat melihat awan kelabu tampak bergulungan menuruni punggungan dan tebing gunung jalur selatan. Dengan cepat awan pekat itu menyentuh pucuk-pucuk cemara kemudian menyelimuti lembah dan menyamarkannya hingga permukaan tanah. Seketika gambaran alam itu bagai dunia di alam mimpi buruk. Remang dan berkabut pekat disertai kilat. Cepat, selesaikan masak-masaknya. Kita harus segera berlindung. Kayaknya mau hujan badai, seru Ancor. Dengan segera Vian dan Tommy membantu Indri dan Lintang menyelesaikan pekerjaannya dan segera memasukkan peralatan. Suhu di gunung saat hujan badai bisa turun hingga di bawah 10 derajat Celcius. Mereka bisa dengan mudah terkena hipotermia jika diterpa angin secara langsung dalam durasi yang lama. Sekali meremehkan amukan badai, nyawa taruhannya. Tak ada yang akan bisa menolong di lembah itu. Gojin, bantu saya pasang ini supaya tenda nggak kebawa angin. Ucap Randi menyodorkan beberapa batang besi pasak. Cepat, kita akan sulit dapat bantuan di sini. Kita sangat jauh dari pusat perkemahan. Perintah Ancor saat melihat gumpalan awan hitam kian mendekat. Karena khawatir waktu tak cukup, Indri dan Lintang memasukkan peralatan masak secara asal. Denting logam yang berbenturan terdengar gaduh. Setelah semua perlengkapan dimasukkan ke tenda, mereka pun segera masuk dan berlindung. Dalam waktu yang singkat, hujan pun menderu disertai desau angin kencang yang membuat bergidik. Bang Randi, ini aman, kan? Tanya Indri saat angin dengan kasar mulai menggoyang tenda mereka. Semoga saja badainya cepat reda, jawab Randi dengan sedikit ragu karena angin sekencang itu pasti dapat dengan mudah menghancurkan tenda. Tim pendakian itu benar-benar dihujam badai. Hujan terus mengguyur menumpahkan air hingga genangan air masuk ke dalam tenda. Bang Ancor, takut, teriak Lintang kepada Ancor yang berada di tenda sebelah. Tenang, cuma sementara, kalian jangan panik, gak apa-apa. Sahut Ancor dari dalam tendanya dengan suara yang berlomba dengan suara hujan. Saat berusaha menahan frame tenda dari goyangan angin agar tak patah, Randi tak sengaja menangkap suara riuh warga dari arah selatan. Persis dari arah hutan cemara yang diselimuti kabut. Kamu dengar nggak? Randi bertanya pada Indri. Saya dengar, Bang, ada suara anak-anak nangis juga. Lintang menyela. Pegang ini. Randi meminta Indri dan Lintang menggantikannya menahan frame tenda dari terpaan angin. Randi mencoba mengintip dari lubang ventilasi tenda. Di dalam pekat kabut, dia melihat cahaya api berarak menuju ke arah tempat mereka membangun tenda. Anehnya, api itu tetap menyala walau hujan sedang lebat. Pendaran cahayanya di dalam kabut membentuk bayangan-bayangan orang yang sedang memikul benda di pundaknya.
Center, Randi mengulurkan tangan agar Indri segera memberinya headlamp yang terpasang di kepalanya. Randi menyorot sumber suara dan api itu dari lubang ventilasi tenda. Dia tampak penasaran dengan sosok yang datang mendekat. "Jangan disorot, Ran. Matikan sentermu," perintah Ancor dengan nada tegas dari tenda yang ada di sebelah. Ternyata Ancor juga melihat hal yang sama dengan Randi. "Matikan senter semua, jangan ada yang nyalain," seru Ancor sekali lagi. Api-api itu tetap tak padam walau deru hujan dan desau angin terus menerpa. Makin lama, suara riuh juga makin terdengar dekat. Tampak di antara mereka tengah membopong barang-barang yang dikemas dengan sarung layaknya hendak mengungsi. Dari dalam tenda yang sepenuhnya gelap tanpa penerang, Randi menyaksikan iring-iringan warga itu berbaris di depan tendanya. Kini semua sunyi, hanya suara bulir hujan membentur atap kemah yang terdengar. Tanpa alasan yang jelas, Randi tiba-tiba menarik Lintang dan Indri agar segera merebahkan badan. Dengan segera, dia menarik sleeping bag agar menutupi seluruh badan. "Ada apa, Bang?" Suara Lintang bergetar di bawah sleeping bag yang menyelimuti mereka. Randi tak menjawab. Kemudian, tak lama terdengar suara seseorang melangkahi genangan air. Suaranya mendekat ke arah tenda lalu diikuti suara zipper ditarik. "Ambu darat," ucap seorang pria bertubuh kurus setelah pintu tenda menganga. Dia membaui aroma darah. Puluhan orang berpakaian lusuh khas zaman dulu berdiri mengelilingi tenda kemah para pendaki itu. Mereka mendekat, terutama ke arah tenda yang kini terbuka lebar. Sementara itu, Randi dapat melihat pendaran cahaya api obor itu dari celah kecil sleeping bag yang menyelimuti tubuhnya. Napasnya kian cepat saat dia merasakan ada langkah yang menginjak ujung kakinya. Di dalam selembar sleeping bag itu, tubuh Indri bergidik ketakutan sambil memejamkan mata. Begitu juga dengan Lintang, terdengar suara isak tangis yang bergetar. Tak ada satupun dari mereka yang berani bergerak, bahkan untuk bernapas pun mereka ragu. Mereka tahu, tak ada kampung di dalam kawah raksasa itu. Tiba-tiba, terdengar suara perempuan menghentikan orang itu. "Dendek ganggu anak manusia," perintahnya dengan nada tegas. Dia melarang mengganggu manusia. Seketika itu juga, Randi merasa orang itu beranjak. Telinganya yang menempel di atas tanah dapat mendengar jejak kaki yang menjauh. Bersamaan dengan itu, dia kembali dapat mengatur napasnya yang sedari tadi tak lancar berembus. "Tenang, kita akan baik-baik saja," ucap Randi berbisik. Dia berusaha menguatkan teman-temannya yang masih bersembunyi di dalam sleeping bag. Dengan sedikit rasa ragu dan takut yang membekapnya, Randi memberanikan diri menyingkap sleeping bag yang menutupi wajahnya. Dia mencoba mengintip keluar memperhatikan iring-iringan itu. "Mereka semua berjalan ke utara," ucapnya kemudian. Pada barisan paling belakang, Randi melihat sesosok perempuan mengenakan gelungan di atas kepalanya. Bak putri raja, dia ditandu oleh beberapa pria berperawakan tinggi dan kurus. Saat iring-iringan itu menjauh, tiba-tiba seseorang lagi menyusul dengan berlari kecil. Cahaya dari obor yang dibawanya membuat Randi dapat melihat tulang pipi yang menonjol karena kurus. Randi pun ternganga saat tatapan mereka bertemu. Orang itu menghentikan langkahnya lalu menggertak dengan hentakan kaki dan mata melotot. Refleks Randi menarik diri ke dalam tenda lalu cepat-cepat menarik zipper agar pintu tenda tertutup dengan rapat. "Mereka siapa, Bang? Apa benar nggak ada kampung di sini?" tanya Lintang. "Mungkin mereka penunggu hutan sini. Yang penting kita jangan ganggu mereka," jawab Randi. Randi kembali mengintip. Dia melihat langsung iring-iringan itu bergerak menuju utara lalu lenyap di dalam kabut bersamaan dengan hujan yang mulai reda. "Kalian baik-baik saja, kan?" tanya Ancor dari dalam tendanya. "Nggak apa-apa, Bang. Saya sama Indri dan Lintang baik-baik aja," jawab Randi yakin. "Mereka ke utara, Bang." "Alhamdulillah, sudah hilang." "Iya, saya tahu. Saya juga lihat dari sini. Syukurlah mereka nggak ganggu kita. Itu bukan manusia, Bang. Kita nggak apa-apa, kan, kalau muncak entar malam." "Saya takut, Bang," keluh Lintang dengan suara bergetar. "Nggak apa-apa, mereka sudah pergi. Kita dengar sendiri, kan, tadi. Dia dilarang ganggu manusia. Mungkin itu pemimpin mereka. Mereka juga sama kayak kita, ada yang baik, ada juga yang jahat. Bismillah aja, nggak akan ada apa-apa saat kita muncak entar." Sebagai leader, Ancor berusaha menenangkan timnya. "Ya sudah kita pindahin tenda aja dulu, yuk, terus makan. Nggak mungkin kita di sini, tenda kita kemasukan air.
SB saya juga basah ini, ajak Randi. Astaga, abang, nestingnya kerendam air hujan. Nasinya basah, ucap Lintang tiba-tiba. Suaranya terdengar sedih. Maaf, saya nggak tahu. Mendengar ucapan Lintang, semua anggota tim pendakian itu terdiam, tak tahu harus bagaimana. Suasana hening sejenak. Suhu yang dingin dan pakaian basah membuat perut mereka makin keroncongan. Jangan sedih gitu, Entang, kayaknya ini masih bisa dimakan. Gojin membesarkan hati Lintang agar tak merasa bersalah. Dengan yakin dia mengambil nasi itu dengan 3 jari dan memakannya. Masih enak, kok kita makan. Yuk, apa nggak sakit perut nanti kita? Bang, saya nggak biasa makan nasi seperti itu. Nada bicara Indri terkesan menolak ajakan Gojin memakan nasi yang terendam air hujan itu. Kamu mau makan apa, Indri? Jangan manja, kamu lagi nggak di rumah. Kamu harus siap kalau sewaktu-waktu ketemu kejadian kayak gini. Lagi pula, korek semua basah, kita nggak bisa masak lagi. Ucap Ancor lalu mengabaikan Indri. Hujan telah reda sepenuhnya. Vian dan Gojin mengeluarkan semua perlengkapan dari dalam tenda, lalu memindahkannya ke tempat yang lebih aman dari genangan air. Sementara itu, Randi membentangkan webbing di antara pepohonan cemara untuk menjemur sleeping bag dan pakaiannya yang basah. Beruntung, dia membawa jaket cadangan. Jangan bangun tenda di bawah pohon, bahaya kalau cuaca kayak gini. Petir sering sambar pohon, apalagi di gunung, ucap Ancor saat Gojin dan Vian memindahkan 2 tenda kemahnya itu ke bawah pohon cemara. Gojin dan Vian melakukan apa yang diperintahkan leadernya dan memindahkan lagi tenda itu ke tempat yang dirasa aman. Setelah semua beres, semua anggota tim berkumpul bersiap menyantap hidangan yang tersedia, kecuali Indri. Dia lebih memilih memakan biskuit yang dibawanya dari kota. Perempuan berkulit putih itu bersikeras menolak memakan nasi yang sudah terlanjur terendam air hujan itu. Lintang berkali-kali membujuk sahabatnya karena suhu makin terasa dingin dan menusuk tulang. Karena khawatir terjadi apa-apa pada Indri di jalur yang jarang dilalui pendaki itu, Ancor pun bersikap tegas pada Indri. Dia menarik paksa tangan Indri. Saya yang pimpin kamu mendaki. Jadi, kamu harus nurut sama ucapan saya. Gunung itu nggak seperti di rumahmu di mana kamu bisa makan dan tidur enak. Awalnya, Indri tetap menolak, tapi akhirnya dia terpaksa menerima ajakan itu setelah Ancor membentak dengan cukup keras hingga perempuan itu menangis. Lagian kamu manja banget, Indri. Mentang-mentang anak orang kaya, nggak mau makan nasi basah. Makan dah cepet, jadi penyu kamu entar penyusah. Tommy tampak kesal dengan sikap Indri. Setelah selesai kamu makan, bersihkan bekas masak-masak itu termasuk sampah wortel dan kentangmu di tempat tadi. Masukkan ke dalam kresek dan simpan di tasmu, suruh Ancor bernada tegas kepada Indri agar menyadari keadaan dan situasi saat ini. Indri tak menjawab. Sambil mengusap pipinya yang basah, dia terus berusaha memasukkan nasi basah itu sesuap demi sesuap ke dalam mulutnya. Saat suasana sedikit canggung, Randi menyela dan mengingatkan waktu yang makin larut. Mereka harus segera beristirahat agar dapat menyimpan tenaga untuk menjajal Gunung Baru Jari dini hari nanti. Randi pun mencoba menghampiri Indri dan memberi pengertian. Kamu harus tenangin diri, sabar, lakukan apa yang Bang Ancor bilang tadi. Kita nggak bisa semau kita kalau kita satu tim, ucap Randi. Asteris. Langit malam tampak bersih dari awan. Siluet Gunung Baru Jari tergambar indah di bawah kolong langit yang dipenuhi kelap-kelip bintang yang bergantungan di atasnya. Kini, waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Randi telah bersiap dengan setelan jaket polar berwarna hijau menyala. Dia tampak sibuk memastikan kesiapan anggota timnya agar tak ada kendala saat dalam perjalanan. Dia bahkan memeriksa persediaan makanan dan air minum teman-temannya untuk menuju puncak gunung yang berada di tengah-tengah kawah raksasa Gunung Rinjani. Pendakian ini tidaklah mudah karena medan untuk mencapai kaki Gunung Baru Jari merupakan medan bebatuan lepas berukuran besar. Bebatuan yang terdapat sepanjang jalur pendakian itu merupakan hasil muntahan kawah gunung yang ada di depan mata mereka. Saya sudah siap, Bang Ancor. Kapan kita berangkat? Nggak sabar, nih, ucap Vian percaya diri. Tas berukuran kecil telah terpasang di punggungnya. Tak hanya Vian, tapi Gojin dan Tommy juga tampak telah siap untuk mendaki ke gunung dengan medan berpasir hingga puncaknya itu. Indri, Lintang, kalian sudah siap? Tanya Ancor memastikan kesiapan 2 perempuan itu. Nanti kita upacara pengukuhan di puncak sana. Bentar, Bang Ancor,
Saya keluarin sampah sisa kentang sama wortel biar nggak penuh tas saya. Indri merogoh sampah yang dimaksud pada sisi kiri dan kanan tas ranselnya. Jangan buang sembarangan, bawa turun sampahmu. Kalau buang di sini, nanti malah ngundang babi hutan ke tenda, merusak entar. Sampah sisa wortel sama kentang itu, loh, Bang. Iya, bawa saja, nanti buang di rumah kalau sudah turun. Indri pun urung membuang sampah sisa sayur yang mereka masak. Dia kemudian gegas memasang ransel itu kembali di punggungnya. Ancor pun mengambil alih dan mulai memimpin timnya menyusuri jalur berbatu yang tersusun secara alami. Jejeran cahaya senter menerangi medan yang jarang dilalui itu. Sambil berjalan, Ancor menerangkan bagaimana cara menandai jalur dengan penanda alami agar dapat meminimalisasi kesalahan arah saat kembali. Makin dekat menuju kaki Gunung Barujari, para pendaki itu mencium aroma tak sedap yang masuk ke dalam rongga hidungnya. Bau asap belerang menguar menembus pori-pori tanah berpasir dan rekahan-rekahan tanah yang terdapat di sepanjang jalur pendakian. Suhunya agak panas di sini, Bang, ucap Lintang sambil membenamkan hidungnya ke dalam kerah baju. Iya, ini gas belerang. Terakhir kali saya ke sini, nggak banyak rekahan tanah. Suhunya juga panas sekali yang sekarang. Ancor berhenti lalu membasahi selayar miliknya. Kenapa dibasahin, Bang? Tanya Lintang melihat seniornya itu. Untuk jadi masker biar nggak pusing sama asap belerang. Melihat tindakan seniornya, Indri dan Lintang segera melakukan hal yang sama untuk mencegah asap belerang terhirup terlalu banyak. Menjelang pukul 2 dini hari, mereka telah tiba di Cemara Seribu Lembah Barujari. Gunung dengan medan pasir berbatu kerikil itu tampak berdiri kokoh di hadapan para pendaki. Gunung ini nggak terlalu tinggi, tapi cukup sulit ke puncaknya karena medan yang nggak stabil, pasirnya nggak padat, jadi hati-hati. Jangan ambil jalur terlalu ke arah utara karena ada lubang kawah aktif. Ancor menjelaskan timnya agar pendakian dapat berjalan lancar. Randi mengarahkan cahaya senter ke pucuk Gunung Barujari. Dia tak dapat melihat ujungnya karena terhalang asap belerang yang keluar dari pori-pori tanah berpasir. Saat Ancor memberi arahan, tiba-tiba semua terdiam seketika. Mereka saling melihat satu sama lain dengan ekspresi wajah penuh tanda tanya. Sang leader pun tak tahu apa yang terjadi. Gempa ya, Bang? Tanya Indri saat merasakan getaran itu makin kencang. Tangannya langsung menggandeng Lintang untuk meredakan rasa khawatir di dalam dirinya. Sementara itu, Ancor berbisik kepada Randi. Sepertinya dia meminta pendapat ketua panitia pendakian itu. Lanjut ajalah, Cor. Udah biasa getaran-getaran dikit kayak gini di sini. Udah jauh-jauh ke sini terus mau batalin. Tommy menyela saat mendengar suara Ancor yang berbicara dengan nada pelan pada Randi. Gojin dan Vian mendukung perkataan Tommy. Pendapat mereka senada, terlebih akan ada penyematan selayar keanggotaan di puncak nanti sesuai agenda pendakian. Mempertimbangkan keinginan teman-temannya, Randi pun sepakat untuk melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Barujari. Debu-debu beterbangan saat pijakan kaki pendaki-pendaki itu terus menapaki jalur dengan kemiringan 45 hingga 75 derajat. Setiap kali berusaha memijak medan berpasir itu, langkah kaki mereka mundur setengah langkah karena kemiringan ekstrim. Engahan napas pun terdengar jelas, pertanda mereka berusaha keras menaklukkan si anak gunung. Berkali-kali, mereka terpaksa berhenti memburu napas karena asap tipis dan bau belerang yang lebih mendominasi. Ayo semangat, teriak Tommy saat melihat Vian jatuh terperosok beberapa meter ke bawah. Vian pun hanya tertawa menikmati perjalanan itu lalu kembali bangkit melanjutkan perjalanan. Walau harus merangkak, dia berusaha menyalip yang teman-temannya. Bang Ancor, bau belerangnya makin tajam kayaknya. Saya mual. Randi menutup hidung dengan selayar merah miliknya. Dahinya mengernyit. Mungkin kebetulan asapnya ngarah ke kita karena angin ke arah tenggara, balas Ancor. Tiba-tiba, getaran kembali terasa, tapi kali ini guncangannya makin keras hingga mereka tak mampu berdiri. Batu-batu berukuran kecil menggelinding dari arah puncak dan debu mulai beterbangan. Bang, gempa, gempa, teriak Indri lalu segera memegangi tangan Ancor. Ancor segera mengarahkan senter ke arah kawah. Ternyata asap hitam pekat telah mengepul membubung tinggi. Debu vulkanik itu terembus ke atas dengan tekanan tinggi hingga bergulungan. Semua berkumpul, teriak Randi dengan keras. Belum sempat berkumpul, tiba-tiba ledakan dahsyat berdentum dengan sangat keras. Bersamaan dengan ledakan itu, Indri melepas tangan Ancor dan terduduk menutup telinga.
Debu yang makin tebal pun makin menyulitkan mata melihat arah. Karena panik, Tommy yang berada di bagian belakang bersama Vian dan Gojin segera berlari ke arah timur. Mereka berusaha menyelamatkan diri ke jalur dari mana mereka datang. Sementara itu Randi segera meraih tangan Lintang dan menariknya turun. Namun, mereka terpeleset sehingga meluncur deras di atas pasir ke arah selatan. Mereka semua terpisah. Debu tebal benar-benar tak dapat ditembus cahaya senter. Indri berteriak begitu keras, dia terduduk ketakutan melihat semburan awan hitam yang keluar dari lubang besar di sebelah utara gunung. Indri, Indri, Ancor berteriak mencari Indri. Debu benar-benar membuat pandangannya menjadi samar. Indri segera bangkit memburu arah suara itu. Dia melihat seseorang merangkak mendekatinya. Letusan pertama, ayo, cepat turun, Indri, debunya nggak panas. Teriak Ancor berusaha menyelamatkan juniornya. Baru hendak turun ke arah mereka datang, tiba-tiba dentuman memekakkan kembali terdengar disertai pasir yang mulai berjatuhan ke arah timur dan tak mungkin untuk dilalui. Dari mulut kawah baru jari, batu-batu menyala menggelinding ke utara. Ah, panas, panas, teriak Indri saat butiran pasir mengenainya. Ancor segera menarik Indri ke arah barat karena embusan angin mengarah ke tenggara. Mereka terus berusaha menyelamatkan diri, mencoba menuju hutan cemara yang cukup rapat di kaki gunung itu. Karena kemiringan ekstrim dan medan berpasir yang tak padat, mereka tak mampu mempertahankan keseimbangan sehingga jatuh terguling hingga beberapa meter di depan hutan. Indri tak dapat bangkit karena sensasi berputar yang hebat setelah terguling. Begitupun dengan Ancor. Sambil terhuyung, sang leader berusaha menggapai juniornya yang tak berdaya. Indri, bangun ayo. Ancor menarik Indri untuk bangkit. Sementara itu, bunyi dentuman kembali terdengar diiringi getaran hebat yang makin terasa. Tak lama, disusul hujan pasir dan bebatuan jatuh menggelinding dari arah puncak. Untung malang memang tak berbau. Dalam gelap, suara jerit ketakutan begitu memilukan. Tak lama, suara anak-anak manusia itu lenyap ditenggelamkan suara gemuruh dari dalam perut bumi. Bersambung.